Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagikan tips cara merawat merpati player yang sedang mabung. Nah, sebelum kita bahas gimana cara merawat merpati player yang sedang mabung, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk, langsung kita bahas saja gimana cara merawat merpati player yang sedang mabung. Nah, baik teman-teman, merpati itu ada kalanya dimana dia itu merontokkan bulu-bulu lama atau bulu-bulu mati yang disebut mabung atau monting ya. Cuman di sini yang perlu digarisbawahi, mabung itu ada beberapa tahapan teman-teman. Tahap pertama yaitu pelepasan bulu piyik ke dewasa. Itu juga dinamakan mabung. Seperti yang teman-teman lihat nih, merpati saya nih. Ini mabung pertama. Nah, perawatannya itu gimana sih? Jadi kalau merpati piyik seperti ini belum bisa dinamakan player ya, teman-teman. Yang namanya player itu jaraknya sudah lumayan jauh, sudah bisa mengikutkan lomba. Oke, kita bahas yang pertama dulu atau mabung awal. Jadi ketika teman-teman punya merpati mabung perdana seperti ini, yang harus dilakukan itu nggak banyak teman-teman. Tetap masih bisa melatih merpatinya. Nah, ini kondisinya kan mabung nih. Nah, untuk merawat merpati seperti ini atau piyikan yang sedang mabung, itu perawatannya kalau saya pribadi, teman-teman, itu biasa-biasa saja. Boleh dilatih karena saya juga dapat masukan dari salah satu senior, itu tidak melarang, teman-teman, merpati seperti ini mabung. Tetapi kita batasi untuk latihannya. Latihannya itu jangan terlalu over atau terlalu jauh atau kebanyakan. Karena merpati mabung seperti ini kondisi fisiknya itu agak sedikit melemah teman-teman. Jadi kalau terbang pun tidak maksimal. Kenapa? Karena bulu-bulu barunya tergesek oleh angin. Nah, itu menghambat laju terbang si merpati. Pasti itu akan berkurang. Terus belum lagi lar sayapnya itu pada lepas teman-teman. Lepasnya biasanya ada yang dua teman-teman. Nah, itu memberatkan si merpati untuk bekerja atau terbang. Kinerjanya pasti akan menurun. Nah, tetap kita latih. Cuman di sini saya akan tidak fokus ke merpati yang masih piyikan atau mabung perdana. Ini perawatannya biasa saja teman-teman. Kalian berikan kalek dan minyak ikan, dijemur juga boleh. Namun ingat, ketika merpati sedang mabung seperti ini, jangan dimandikan teman-teman. Jangan suka dipegang-pegang bagian bulu yang barunya nih. Kenapa? Nanti dia kegelian, dia akan risih ya. Perawatannya biasa saja. Dengan catatan merpatinya masih piyik seperti ini. Ini merpati piyik. Nah, di sini pembahasannya itu merpati player. Player itu jadi udah dewasa. Biasanya yang sudah player itu ngurak atau montingnya itu 3 kali teman-teman. Biasanya sudah menjadi player. Ini kan baru perdana nih. Jadi ini belum bisa dikatakan player. Nah, saya kebetulan ada nih yang sudah 3 kali mabung. Nah, perawatannya itu gimana? Ini ada yang bertanya juga nih. Oke, di sini saya akan jelaskan kepada kalian.
Kalau yang pertama seperti ini, kita nggak boleh istirahatkan dulu, teman. Istirahat jangka pendek saja. Karena kenapa? Karena ini masih butuh materi-materi pembelajaran penerbangan seperti itu, teman-teman. Ini masih butuh masukan dari ownernya. Kita masih wajib melatihnya, walaupun melatihnya agak beda, teman-teman. Tapi sebagian besar ada yang memberhentikan. Sah-sah saja, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, kalau mabung pertama, saya tidak mengistirahatkan. Istirahatnya itu hanya mengerami telur saja. Tetapi nanti ketika penjawat itu pasti saya istirahatkan lama. Saya merpati ini saya suruh meloloh merpati pijikan. Tetapi bukan dari telur ininya, melainkan dari merpati lain. Dan itu pun tidak terlalu lama, teman-teman. Hanya sekitar 2 mingguan itu sudah cukup. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk pendewasaan si merpati. Jadi membentuk karakter merpati, membentuk kedewasaan merpati dengan cara dilolohin. Itu pun sebentar, cuma 2 minggu. Terus kita cabut lagi pijikannya, jangan terlalu lama. Kenapa? Karena nanti efeknya nggak bagus juga kalau terlalu lama. Bukannya karakter dewasanya terbentuk, tetapi nanti hasilnya dia itu akan cenderung lemah, teman-teman. Jadi tenaganya terkuras karena meloloh pijikan. Oke, kita langsung bahas saja untuk merpati flyer. Yang sudah flyer atau sudah terbang jauh, siap lomba. Nah, itu perawatannya gimana? Saya contohkan, ada merpati saya nih. Saya harap kalian sudah mengerti tentang mabung ya, teman-teman. Jadi yang namanya mabung itu ambrol bulunya. Nah, tuh bagian kepala belum rapih, teman-teman. Masih mabung ini. Ini lagi istirahat. Nah, beda orang beda-beda juga perawatannya, teman-teman. Ini kondisi yang namanya mabung itu seperti ini. Nah, ketika mabung seperti ini, saya biasanya dilolohin. Nah, seperti itu. Maksudnya itu suruh mengeram telur merpati lain sampai menetas. Terus setelah menetas itu dilolohin. Sama ini juga kurang lebih 2 mingguan. Boleh juga kalian menyendirikan, teman-teman. Menyendirikan merpatinya. Jadi tanpa jodoh ya. Jadi disendirikan saja, tanpa jodoh, tanpa pasangan, disendirikan, biarkan sendiri, teman-teman. Waktunya berapa lama? Tergantung dari kondisi bulunya. Kalau bulunya sudah rapi, kita latih mulai dari 0. Terus apa lagi, Bang? Kok gitu aja? Terus saya juga menyediakan nih, beberapa multivitamin juga perlu diberikan untuk merpati yang sedang mabung, teman-teman. Nah, ini multivitaminnya. Yang pertama ini ada, itu namanya ini minyak ikan. Nah, minyak ikan sendiri bentuknya seperti ini. Jadi ketika merpati mabung seperti itu ya, teman-teman, ambrol bulunya, itu pemberiannya beda, teman-teman. Setiap hari saya kasih minyak ikan ini 1 butir untuk mempercepat proses penumbuhan bulu dan perontokan bulu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalian bisa dapatkan minyak ikan ini di apotek ada. Terus di toko hewan unggas juga ada nih. Ini murah, teman-teman. Setiap hari saya kasih 1 butir minyak ikan. Kemudian saya kasih vitamin juga nih, teman-teman. Ini namanya kalek atau obat tulang si merpati. Nah, seperti ini bentuknya. Ini diberikan setengah, teman-teman. Ini dipotong jadi 2, berikan ke merpatinya. Campur dengan ini minyak ikan. Itu perawatan merpati saya ketika sedang mabung seperti itu. Tuh, nggak dilatih dulu, teman-teman.
Ya, apalagi kalau mabungnya sudah parah seperti ini nih teman-teman. Kenapa? Karena kondisi fisiknya itu melemah dan menurun teman-teman. Ada sebagian penghobi yang melatih juga, tetapi itu melatihnya hanya tipis-tipis, nggak terlalu kecapean, nggak terlalu banyak, tetapi kebanyakan mengistirahatkan merpatinya. Terus selain daripada itu, saya juga memberikan ini teman-teman, jamu hebat, jamu pemulih stamina merpati. Nah, ini cara saya merawat merpati yang sedang mabung. Terus berikutnya kalian boleh mengumbar seperti ini tuh. Jadi saya pun mengumbarnya teman-teman, atau dilepas bebas. Tujuannya agar si otot-otot merpati itu tidak kaku. Kalau kalian biarkan saja di dalam kandang atau pagupon, itu nanti merpatinya ketika dilatih kaku teman-teman. Bahkan saya pernah melatihnya merpati yang sedang mabung. Jadi latihannya itu hanya sekedar untuk peregangan otot saja, tetapi nggak maksimal. Hanya ya naik turun boleh. Nah, merpati mabung itu bang, boleh dijemur tidak? Boleh teman-teman. Tetapi jangan dimandikan dulu. Ada beberapa senior juga yang membolehkan. Tapi kalau saya tidak memandikan, karena ketika memandikan itu otomatis si bulu-bulu ini terkena air dan geli gitu teman-teman. Nah, terus saya merawat merpati ketika mabung itu saya jarang memegang bulu-bulunya atau jarang memegang si merpatinya. Kenapa? Karena merpatinya itu bakalan geli teman-teman. Terus nanti proses tumbuhnya itu akan lama. Jadi kalian cukup berikan minyak ikan, kalep, hentikan pelatihan dulu kalau bisa ya. Kalau merpatinya giring ya boleh naik turun. Nah, terus kalau lebih sehat teman-teman, biar nanti ketika dilatih kembali itu kalian pisahkan dengan pasangannya teman-teman, atau sendirikan dulu merpatinya. Itu boleh teman-teman. Jadi jangan dikasih jodoh dulu, jangan dikasih betinaan dulu, jangan digiringkan dulu, biarkan dia sendirian sampai merpati tersebut, merpati mabung player kita ini tuntas bulu-bulunya teman-teman. Tetapi ketika dalam proses pemisahan atau tidak diberi jodoh, kalian wajib memberikan multivitamin dan jamu-jamuan. Kalau untuk jamu saya menggunakan jamu hebat. Kalau untuk multivitamin ya bebas teman, kalian boleh menggunakan minyak ikan, kalep, vitamin A juga boleh, dan jamu-jamuan lain juga boleh teman-teman. Dosisnya kalau minyak ikan setiap hari teman-teman, tujuannya agar cepat tumbuh bulu barunya. Kayak merpati saya ini kurang lebih baru 1 mingguan nih teman-teman. Dan ini alhamdulillah bulunya itu sudah rontok semua, tinggal kita nunggu tumbuh bulu barunya. Dan ini pun saya masih rutin memberikan minyak ikan teman-teman, biar bulunya itu bagus, kuat, dan mengkilap nanti bulu barunya. Ini bagus kalau bulu-bulu yang lama atau yang mati rontok itu bagus teman-teman. Dan itu lumrah, hampir semua merpati ya seperti itu teman-teman. Jadi ada proses mounting. Usahakan, kalau saran saya itu sendirikan ya teman-teman. Kalau kalian nggak paham, nggak ngerti merawat merpati ketika mabung, jangan seperti saya ini kayak gini. Usahakan sendirikan aja dulu. Udah, biarkan disendirikan menduda selama 1 bulan. Kalau 1 bulan biasanya ada yang sudah tuntas, ada yang belum tuntas teman-teman. Jadi setiap merpati itu berbeda-beda. Nah, patokannya gimana bang? Patokannya ketika bulunya itu sudah rapi teman-teman. Jadi nggak ada kayak gini nih, tuh nggak ada bulu-bulu tumbuh baru. Jadi pokoknya sudah rapi, yang bulu mati sudah lepas semua. Itu kurang lebih 1 bulan kalau kalian merawatnya dengan baik dan benar. Boleh dijemur teman-teman, tapi saran saya disendirikan ya. Jangan dikasih jodoh dulu, biar lebih mudah kita memantaunya. Kenapa? Karena
merpati mabung itu membutuhkan banyak sekali energi atau protein, teman-teman. Nah, untuk makanannya pun kalian boleh memberikan sedikit yang namanya kacang tanah. Nah, ini untuk merpati ini, lihat nih teman-teman. Ini protein yang sangat tinggi. Saya akan berikan kacang tanah. Nah, ini pun tadi mabung ini udah beres. Sekarang lagi bertelur nih. Ini si Pinky Boy tuh. Si Pinky Boy langsung bagus kembali. Op. Aduh. Ini udah beres, ini udah bisa dilatih kembali, teman-teman. Nah, biasanya mabung itu di bulu sisa 2, teman-teman. Terus sisa 1 berbeda-beda. Pertama 7, sisa 7, ada yang sisa 7. Pokoknya tergantung dari kalian memberikan multivitamin. Kalau kekurangan vitamin, multivitamin biasanya cenderung lama, teman-teman, si bulu itu lepas. Jadi seolah-olah tidak normal. Jadi lama banget dia lepasnya. Bulu-bulunya, rontoknya itu lama, berbeda dengan merpati lainnya. Tetapi kalau nutrisi protein seimbang, itu biasanya sekitar bulu-bulu lar 5 itu sudah mulai mabung. Lar 7 lah, lar 7 itu sudah mulai mabung. Nah, nanti dilatih kembali itu sisa lar, ada yang 3, ada yang 2, teman-teman. Nah, kalau ini kemungkinan sisa lar 2 nih. Itu baru kelar nih. Tapi ini saya masih melatihnya, teman-teman. Kenapa? Karena ini masih pijikan. Dan dilatih pun sebatas naik turun atau terbang tipis 1-2 meter udah cukup. Kalau merpatinya sudah player seperti ini, ya saya hentikan pelatihan. Cuman kalau ini kan udah masuk, saya mau jadikan indukan, ya sudah, ini total nggak dilatih. Hanya tugasnya makan, mengerami telur, memberi makan anaknya. Tugasnya seperti itu aja, teman-teman, nggak banyak. Tetapi tetap saya ketika merpati itu mabung, saya memberikan multivitamin secara ekstra, atau dalam artian sedikit berlebihan. Kenapa? Tujuannya untuk mempercepat mountingnya, teman-teman, mempercepat bulu-bulu matinya itu lepas. Nah, nanti setelah sudah kelar, kalian jodohkan kembali si merpatinya. Kalau yang dipisah nih ya, teman-teman. Jadi dipisah, disendirikan, dijomblokan, didudain. Terus setelah bulunya sudah rapi semua, kalian mulai pelatihan dari awal lagi, seperti mana kalian melatih merpati pijikan. Jadi jangan jauh-jauh dulu, teman-teman, untuk merpati player. Usahakan otot-ototnya kita bentuk dari nol lagi. Cuman bedanya, kalau merpati yang sudah player atau sudah pernah kita latih jauh, itu lebih cepat daripada melatih merpati yang masih pijikan atau masih bahan. Jadi prosesnya itu cepat, teman-teman. Biasanya memakan waktu kurang lebih 3 giringan. Tapi tergantung dari merpatinya juga. Jadi seperti itu, jangan langsung kita lombain. Kita cari tenaga dulu sampai dapat tenaganya seperti dulunya, teman-teman. Jadi yang namanya merpati nggak dilatih, otomatis otot-ototnya mulai kendor, tenaganya mulai berkurang. Nah, kita latih lagi, kita bentuk lagi ototnya, kita cari tenaga lagi sampai dia matang lagi seperti dulunya sebelum mabung. Jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk perawatan merpati ketika sedang mabung. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.